Oke, oke, di sini teman-teman aku mau ngasih tahu step-stepku untuk memodelkan breakwater pada Delphi. Oke, jadi sebelumnya kalian download dulu Delphi yang ada di Google Drive itu beserta cara installnya sudah ada. Kalian install sampai step yang quick load. Nah, setelah kalian install nanti di Delphi itu ada langsung ada di desktop kalian. Nah, untuk metode perencanaan breakwater itu ada dua. Yang pertama kalian buat gridnya dari awal itu pakai RF grid, dan ada juga yang kalian bikin grid sama open boundaries itu dari Dev Dashboard. Nah, tapi untuk kali ini aku mau nyontohin yang pakai Dev Dashboard. Nah, jadi Dev Dashboard itu untuk kita menentukan titik observasi kita. Nah, download Dev Dashboard-nya itu kalian di sini aja nih di ITS ID Dev Dashboard, enter. Nah, ini nanti kalian download aja Dev Dashboard-nya, kalian download. Nah, kalau udah ke download, nanti langsung ada, kalian buka aja. Nih, contohnya di sini. Nah, aku buka aja. Nah, di sini Dev Dashboard-nya aku buka. Nah, kita baca ritmenya dulu. Di sini ada perintah untuk menjalankan Dev Dashboard itu kita harus install MCR-nya atau MATLAB Compiler Runtime yang versi 9.8 R2020A. Jadi setelah kalian install Dev 3D, kalian download Dev Dashboard, kalian juga harus download MCR-nya. Download MCR installer MATLAB. Nah, di sini kalian download sesuai yang dimau Dev Dashboard-nya, yaitu R2020A 9.8. Bisa kalian pilih untuk Windows, Linux, atau Mac, tergantung device kalian. Nah, kalau udah, sebelum kita ke buka Dev Dashboard-nya, kita buat folder kosong terlebih dahulu. Folder itu nantinya akan dijadikan sebagai tempat menyimpan semua hasil pekerjaan kita. Misal sini aku mau ngisi, kasih namanya tes. Nah, folder kosong itu tes, itu benar-benar kosong. Nah, lalu kita buka dev dashboard. Kita buka yang ini. Oke, kita run. Nah, ini kita tunggu aja sampai ya aplikasinya kebuka. Nah, setelah loadingnya selesai, nanti kalian pilih yang ini nih. Tampilannya akan jadi kayak gini. Oke, sebelum lanjut ke yang lain, kalian ini klik file, terus kalian pilih lembar file folder kerja kalian yang tadi dibuat. Itu kemarin di dokumen. Ini TRW1. Namanya nih, tes. Nah, share folder. Nah, sebelum yang lainnya juga, kalian klik ini, pilih fotometri. Nah, pilih yang ini, 2019. Kemudian selesai, terus warnanya diaktifin. Kalian atur ini, nama ini output nama dari folder kalian nanti. Sebenarnya terserah, tapi aku biasanya namain model. Nah, di sini juga kalian atur reference time-nya sesuai tanggal, tahun, bulan pasang surut kalian. Kenapa campur surut biasanya sebulan? Jadi di sini pun usia sebulan, misalnya aku mulainya dari bulan Juli. Hmm, 31 per bulan. Kalau udah semua, kita atur ininya, kita ngatur besar kecil gridnya.
Nah, semakin kecil nilai ininya, gridnya semakin kecil-kecil. Nah, grid itu apa nanti kita lihat dulu. Nah, selanjutnya kalau kalian udah ngikutin semuanya, kalian pilih pantai kalian. Pantai yang saya gunakan kali ini pantai Pandangan Jepara, yaitu pantainya yang ini. Kalau kita draw grid online, grid outline, sorry. Kira-kira aja ini misalnya, yang penting, nah segini, pantainya yang penting kena. Lalu kalau udah kayak gini, kita ubah dulu ini ya. Ini stasiun pasang surutnya. Nah, terus kita make rectangular grid. Nah, nanti akan auto kesimpan ke folder yang tadi. Save. Nah, gridnya sih yang paling pas gini, 0,001. Kalau lebih kecil lagi, misalnya 0 di belakang komanya 3 itu lebih kecil lagi, nanti runningnya lebih lama lagi. Tapi kalau 0,01 itu kayak terlalu terbesar, kebesaran. Jadi yang paling rekomendasi 0,01. Kalau udah langsung aja kita klik ini make bathymetry. Nah, open boundaries. Ini kalian min depth-nya ikutin aja min 5, sorry 5. Ini default aja. Nanti akan cek lagi sampai keluar biru-biru ini. Lalu make boundary condition. Nah, ini hmm, ini yang lumayan lama, jadi tunggu aja. Nah, kalau udah selesai yang make boundary condition-nya, ada step satu lagi di Delve dashboard-nya. Kalian klik toolbox yang di sini nih. Nah, kalian klik toolbox, terus pilih shoreline. Nah, ini biar nanti di dalam 3D-nya ada garis pantainya. Waktu di posisi Ariana ke polygon. Nah, kalian kira-kira tadi di luar ini, pokoknya di luar kotak yang kalian buat tadi. So, intinya gambarnya di luar kotak yang kalian bikin tadi. Kalau udah ekspor, nah, Venom in. Nah, kalau udah kalian pastikan di file kalian tadi itu harus ada 6 folder ini. Ya, di folder kalian itu harus ada 6 file ini. .grd, .enc, .deb, .pnd, .bca, sama .ltb atau line boundary file. Nah, kalau udah dapat file ini, sekarang kita masukin
file-file ini ke Delphi. Nah, file ini nih adalah file batas observasi kita dan stata pasang surut yang ada dari Delphi, dari Delphi, sorry. Nah, kalian buka Delphi-nya. Sama, kalian select working directory dulu. Pilih file yang tadi. Nah, udah kalian menuju flow, lalu flow input, tunggu oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal masukin deskripsinya, nama pantai kalian aja. Pantaiku ini pantai Bandungan. Nah, kita masukkan tadi tuh grid dan bathymetry yang udah kita ambil dari Deo dashboard-nya. Hmm. Nah, bathymetry-nya kita masukkan juga. Nah, untuk dua sampingnya ini nggak usah diisi. Nah, untuk time frame ini kita samakan sama pasang surut yang udah kita tentukan dari awal. Nah, untuk time step-nya itu biasanya makainya 0,5 kalau untuk 1 bulan, biar nggak terlalu berat. Kalau untuk GMT ini disesuaikan zona kalian, karena di pulau jauh jadi +7 GMT-nya. Nah, udah selesai ke time frame, lalu ke processes. Nah, sebelum ke processes, kita harus ngisi output dulu. Nah, untuk output ini kita samakan dulu antara kiri dan kanannya untuk di storage-nya. Nah, kalau kiri kanan udah sama, samakan juga untuk yang ini intervalnya. Di sini biar nggak terlalu berat, diisi 60 menit aja atau 1 jam. Jadi kita menganalisanya itu dalam waktu 1 jam. Dan hasilnya juga yang keluar nanti dalam 1 jam. Ya, yang ini 60 menit juga. Nah, print juga sama dimasukkan start time-nya, stop time-nya 31, intervalnya sama 60 menit. Di sini juga ditambahkan. Nah, pastikan nilai yang di print dan di storage sama satu tanggal 31 selesainya. Jadi kalau udah kita kembali ke processes. Nah, untuk di sini yang kita centang itu ada sedimen. Nah, misal kita namain sedimen 1. Nah, di sini ada tipikalnya dua, non kohesif sama kohesif. Non kohesif itu biasanya pantai yang berpasir, atau kohesif itu tanah yang berlempung. Karena pantaiku berpasir tidak ada lempungnya, jadi kita add aja non kohesif. Nah, langsung kayak gini, lalu kita klik ini wind wave dan tidal force. Maksudnya apa? Jadi nanti di dalam Rhino Flow ini kita menginputkan data angin dan data pasang surut. Nah, wave-nya itu nanti di kopling. Kita lanjut ke initial condition. Nah, di sini kita masukkan nilai total suspending solid. Kalian cari aja di jurnal total suspending solid di pantai itu. Kalian pastikan juga satuannya sama kilogram meter kubik. Kalau udah kita masukkan boundary. Nah, ini boundary itu yang kita dapatkan dari dashboard tadi. Hmm, kan .bnd-nya. Nah, .bnd kita masukkan. Yes. Oke. Nah, untuk astronomical flow juga sama, kita masukkan ini yang tadi untuk BCA.
Tunggu dulu sampai file name-nya udah berubah. Nah, kalau udah berubah, ini di close. Nah, ini langsung ada isi-isinya nih. Ini. Nah, untuk ini yang kalian ubah di sini aja, native transfer condition. Ini di nol kan. Nol, nol. Tuh. Nah, itu kan baru satu kan. Nah, kalian pilih yang shot 2 juga. Native transfer conditionnya kalian ubah juga sama native transfer condition nol, nol. Nah, itu semua ini dari shot satu sampai data yang paling atas sampai bawah itu diubah juga edit transfer conditionnya satu-satu. Nah, ini nol, nol. Nah, kalau semua sudah diubah, kita ke selanjutnya ke disk boundaries ke physical parameter. Nah, kita ini masukkan data-data lingkungannya, kayak misal nih cepat gravitasi yang ada di bumi, water density air laut, dan densitas udara. Nilainya segini, untuk rockfish ini diubah ke meaning 0,002, 0,02 sorry, 0,02. Viscosity dibiarin kayak gini aja. Sedimen. Nah, di sini kalian masukkan data-data ini sesuai log wilayah kalian. Nah, morfologi ini diubah ke 1440 sesuai output yang di sini tadi. Sini 240, ini dicentang. Nah, Y-nya ini kita masukkan dari data data kita cari dari misalnya dari BMKG atau web lainnya. Sini saya dapatkan kecepatan angin maksimumnya segini dan dari arah utara. Jadi directionnya nol. Kita masukkan juga tidal force ini kita centang semua. Oke, semua udah dipastikan katanya udah benar sesuai data lingkungan. Menurut kalian setelah physical parameter kalian ke parameter ini tidak diubah, operation tidak ada. Nah, langsung ke monitoring. Nah, di monitoring ini kita menambahkannya bukan dari sini tapi di view visualization area. Nah, setelah kayak gini kalian zoom aja in, in, in. Nah, kalau dirasa udah gede, udah besar, kalian tambahkan dan modify. Nah, nih pantai yang akan diobservasi pantai Bandengan itu yang sebelah sini. Jadi kita setelah ini kita tambahkan titik observasinya. Titik observasi ini nanti berguna buat kalian bisa mengetahui tinggi gelombang di situ atau kecepatan arus di situ. Jadi untuk titiknya yang dipilih yaitu pertama yang di sini yang dekat pantai, yang satu lagi di lepas pantai di arah utara karena gelombang dominanku itu dari north dan northwest, northnya di sini, northwestnya di sini. Nah, kalau udah kalau udah nih otomatis namanya berubah. Dilihat di sini yang nampak itu yang ini. Kita ubah namanya biar gampang nanti. Pinggir pantai. Ini berarti arah yang ini. Nah, tuh north, namain N. Ini, nah yang ini berarti kita namain W. Nah, setelah selesai, ini nggak usah perlu diisi additional parameter. Outputnya ini kalian pastikan dulu bakal sesuai. Kalau udah, kalian save. Oh,
Nah, kalau udah ini namain sesuai yang tadi model, namain model juga, modelnya juga, model juga. Nah, sampai terakhir itu MDF. Filenya MDF namanya. Nah, kalau udah kita kita ini pastikan dulu karena biasanya ada dua yang nggak save, yaitu biasanya data angin itu nggak ke save. Nah, tapi di sini udah ke save. Tapi nanti kalau ada tulisannya data angin tidak belum ke save itu biasanya ada peringatannya. Kalian pastikan ini udah ke save data angin dan biasanya itu ini edit ini sorry kalian ke boundaries open and save. Nah, biasanya ini transport kondisinya belum ke save. Tapi karena kayaknya udah save aman. Nah, terus selanjutnya kalau udah flow input kita kopling sama wave-nya. Oke. Nah, kalau udah sampai sini kita namain sesuai apa project kita misal bebas. Lalu selanjutnya ke hidrodinamik. Nah, ini kita kayak semacam memanggil atau mengkopling file yang tadi .mdf. Ini file yang hasil simpanan flow tadi. Nah, mengenai kayak gini oke. Okay. Nah, kalau kayak gini berarti nanti runningnya di kopling sama flow tadi. Lalu ke grid. Nah, ini masukin yang dari dashboard tadi sama grid juga ini. Nah, ini spektral sama nesting biarin aja yang diubah di sini. Jadi use next 10, oke, okay. Next 10, use next 10, use next 10. Oke, okay. Time frame nggak perlu diubah. Nah, boundariesnya ini kalian nambahin arah gelombang dominan, yang paling dominan. Misal aku dari north, nah nanti N, ini north, nah kalian edit condition. Sini kalian masukkan signifikan WP dari arah utara segini. Ini periodenya atau PP. Nah, arahnya itu pastikan kalau dari utara berarti 0. Misal kalian punya data yang kalian kalau ulang itu ada 3, jadi kalian masukin 3, sama kayak tadi. Kalian edit condition, terus kalian edit spectral phase. Nah, karena di Jepara, itu di Pulau Jawa, lautan tertutup, jadi pakai transport, untuk nilai spektrumnya 2 sampai 2,5. Ini mah 2,3. Ambil tengah-tengahnya. Oke, nanti setelah kalian tambahin hasil kala ulang kalian, misal aku N sama NW, berarti nanti aku tambahin NW setelah ini, terus kalian lanjut ke selanjutnya, yaitu obstacle. Nah, bagi kalian yang ingin menganalisa sedimen sebelum ada breakwater, setelah ada breakwater, obstacle ini dilewatin dulu. Jadi kalian langsung ke physical parameter, ini nggak ada yang diubah, numerical nggak ada, ini nggak ada juga. Nah, output parameter ini yang diubah. Kalian klik model, lalu interval, samain kayak yang tadi 1 jam atau 60 menit. Jadi dalam parameter nggak ada yang perlu diubah. Lalu kalian save. Hmm, namanya model. Kalau udah, hmm, lalu kalian running. Kalau udah semua itu bikin start.
Nah, kalian tadi milih NDF, sekarang milih yang .mdw. Udah, klik OK. Nah, nanti akan kayak gini. Nah, ini ada contoh runningan yang berhasil kayak gini. Runningannya berhasil, nanti akan, nah, nih, akan ada biru-biru kayak gini. Berarti, nah, habis kayak gini, ini waktunya, nah, akan ada biru-biru kayak gini. Tulisan biru-biru kayak gini lagi. Nah, nanti ada tulisan kayak gini lagi. Nah, ada biru-biru. Ini setelah tulisan kayak gini, ada tulisan biru, tulisan hitam. Itu berarti kalian tunggu aja sampai 100%. Nah, karena di sini untuk beberapa waktu nih, aku silang aja. Nah, setelah runningan kalian selesai atau 100%, untuk melihat hasilnya kalian bisa ke quick plot. Nah, setelah quick plotnya kebuka, kalian buka ini, langsung open folder aja. Nah, yang terpenting di hasil runningan kalian tadi, yang penting ada ini, comodel wave, sorry, comodel, remodel, pokoknya ada com, tri, trim, sama wavem. Pokoknya intinya ada 4 folder itu. Nah, kalau udah ada itu untuk melihat hasilnya, ini aku mau nyontohin hasil runningan yang udah selesai. Foldernya nggak di sini, di, nah ini contoh trimnya. Nah, di sini belum ada trimnya karena dari trimnya terpisah. Jadi kita buka trim. M, tri, cek. Nah, ini ada UFM, tri. Oh, trimnya belum. Nah, ini trimnya terpisah. Nah, kalau udah untuk melihat eh, tinggi gelombang atau animasi gelombang, kalian pilih yang WaveM. Nah, kalau di WaveM, kalian pilih Basic Wave. Nah, ini kalian lihat, bisa dilihat di sini. Nah, klik animate, continue. Nah, ini pantai observasi yang sebelah sini, nanti ini akan berubah sesuai waktu yang udah diinputkan tadi, 60 menit atau 1 jam. Di animasinya akan bergerak-gerak. Nah, untuk melihat refraksinya itu pilih yang ini, mean direction. Nah,
Nah, ini bisa ngeliat refleksinya, pantainya di sini. Kalau pengen lihat hasil refleksinya di zoom aja. Nah, ini hasil refleksinya. Dari arah utara, dia nanti akan berbelok ke sini. Nah, untuk melihat sedimennya, pilih yang tree. Ah, sorry. Untuk melihat sedimennya yang trim. Kalian pilih sedimen satu sesuai nama tadi. Review. Nah, bisa dilihat di sini nih observasinya. Ini terjadi sedimentasi nih, ada yang warna merah. Nah, kalian lihat datanya di sini nih, 1,2. Jadi kan untuk nilai secara visual, kalau untuk nilai data berupa angkanya, kalian buka yang tree. Dot tree. Nah, kalian sama, kalian buka ini, ini sedimen satu. Nah, sorry, kalau buka.
Nah, itu tadi tutorialnya. Sorry tadi ke mute. Intinya ikutin cara tadi. Kalau mau melihat grafiknya, kalian pilih ini .3, pilih yang ingin dilihat apa, significant wave height dan sedimen. Kalian pilih, sorry. Lalu kalian pilih stationnya yang di mana. Tentunya kalau mau lihat di sedimen harusnya yang pantai ya. Lalu di checklist timestamp-nya all, kalian quick view buat melihat secara grafiknya. Nah, ini dia. Kalau mau lihat berupa angkanya, kalian ekspor data, nanti auto kesimpan di folder kalian. Nah, setelah tadi ini, kita mungkin aku ulangi lagi ya. Di folder hasil runningan kalian tadi, kalian urutkan berdasarkan waktu, kalian copy dari enclosure, model enclosure ini, sampai ke run ID yang wave file. Nah, tujuannya ini adalah untuk membandingkan bagaimana sih sedimen yang terjadi sebelum ada breakwater dan setelah ada breakwater. Nah, kita paste ke yang ada breakwaternya, kita paste. Nah, selanjutnya kita buka lagi Delft 3D. Ini kita close yang tadi. Ini di sini adalah proses menambahkan eh, obstacle atau breakwater. Tunggu dulu. Nah, select working directory-nya itu yang folder yang tadi, test breakwater. Nah, select folder. Untuk yang pertama, kita ke flow. Flow input, lalu ke file. Open. Nah, kita buka file yang tadi. Intinya di sini kita mengedit file yang tadi supaya ada breakwater-nya. Nah, di sini udah berubah sesuai yang kita lakukan tadi. Setelah itu, kita langsung menuju ke monitoring. Di sini kita merencanakan breakwater-nya di sini, namun menambahkan breakwater-nya bukan di sini. Kita klik visualization area, besar, batimetrinya rainbow, biar mudah. Sama seperti cara tadi, open library file-nya. Nah, ini pinggir pantai. Nah, untuk breakwater-nya rencananya akan saya tambahkan di sini, di depan sini. Nah, di garis ini. Yang kita lakukan di sini adalah menambahkan observation point. Tujuannya apa? Untuk mengetahui gelombang sebelum dan sesudah breakwater. Karena nanti breakwater-nya direncanakan di sekitar sini, kurang lebih seperti ini, itu. Nah, tahan dulu. Nanti kita nambahkan di sini. Nah, ini nanti kita namain sebelum breakwater. Untuk menentukan panjang apa, kita menentukan di sini. Misal breakwater-nya mau direncanakan segini. Berarti kita klik di sini nih. Nah, kita klik di sini nih. Nah, itu misalnya, nah kita lihat X yang ada di pinggir sini nih. Kita tahan di sini, dicatat dulu X-nya berapa, Y-nya berapa, itu dicatat. Nah, misalkan udah dicatat, itu disimpan, lalu kita ke ujung breakwater yang satunya. Nih, diklik. Nah, kita catat juga X sama Y yang ada di pinggir sini. Yang ada di sini nih. X-nya tadi dicatat sesuai koordinat yang ada di situ. Oke, kalau nilai X, Y yang di sini udah dicatat, nah di ujung-ujung breakwater ini, disimpan filenya, pastikan angkanya jangan sampai salah sedikit pun, karena itu nanti akan mempengaruhi posisi breakwater. Jadi kok salah satu angka ya udah,
Jadi ntar ulang lagi, running lagi. Oke, kalau udah ini kita hapus aja yang ujung-ujung breakwaternya karena tadi untuk eh, apa nanda aja. Kalau mau lebih akurat lagi, boleh ditambahin titik observasinya, misalnya di mana ya, di sebelah sini atau di sini lagi. Nah, terus sama seperti tadi kita namain ininya sesuai. Nah, misal ini kan ada di setelah breakwater, sebelum breakwater kita namain sebelum sebelum satu. Kita lihat. Nah, ini berarti lihat yang merah ini sama pinggir pantai. Berarti namain pinggir pantai 2. Yang ini kita lihat merah-merahnya. Oh, sebelum lagi, sebelum breakwater. Tadi namain sebelum breakwater 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita yang data-data yang lainnya tidak perlu diubah. Masih sama seperti tadi, ini default seperti tadi. Yang kita lakukan adalah kita save MDF ini. Sorry, sebelum itu konsep MDF, tapi save all. Save all. Nah, kalau udah all, kita pastikan di monitoring ini kita save biar lebih pasti lagi. Save. Ya, ini save MDF. Kita close. Nah, selanjutnya kita klik ke wave input. Ini sama, kita membuka file yang sebelumnya kita running tadi. Tapi diingat harus di folder yang baru. Open. Nah, ini folder yang tadi. Kita select folder ini lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung ke obstacle. Kita add, ini kalian namain lah breakwater, lalu kalian pilih nih height-nya. Height-nya itu dari MSL, misal tinggi breakwater kalian dari seabed itu 5 meter, berarti di sini 3 meter. Tuh, jadi 3 meter. Karena di pantaiku tingginya 5,17, jadi aku maksudnya 3,17. Nah, untuk nilai yang di sini, alpha dan betanya itu, kita buka. Ini sesuai manual di wave-nya itu, untuk obstacle dam. Nah, dam untuk slope 1:3 atau 1:2 itu pakai alpha dan beta seperti ini, atau default dari. Jadi kalau slope ini, breakwater seperti ini, kurang lebih. Nah, kalau nilai antara yang ini, yang vertikal dan horizontal yang ini, 1,2, sorry, 1:2, atau biasanya sudutnya di sini pakai 26 derajat. Nah, itu berarti kita pakai alpha dan beta yang segini. Oke, nah, kalau kalian case-nya beda lagi, atau kalian misalnya pakai vertical thin wall atau Jason, ini alpha dan betanya sesuai ini. Tapi kalau misalnya kalian pakai kemiringan breakwater-nya itu bukan 1:3 atau 1:2, kalian harus hitung, nah di sini nih, pakai ini, manual. Oke, kembali lagi ke flow. Nah, tadi kalian udah nyimpen nilai X yang awal dan akhir, kalian masukin di sini nilainya berapa. Tadi kan misal tadi 110, berapa berapa berapa. Nah, gini. Terus yang satunya lagi min 6, berapa tadi itu. Pokoknya dimasukin sesuai titik yang awal. Nah, yang ini titik yang kedua harusnya nilainya beda. Misal segini, misal aja ini, terus min 6, ini nilai yang selanjutnya. Nah, kalau udah kalian ini, kalian save, namain lagi model, save to file, model. Terus kalian ini, save, jangan lupa di save. Nah, kalian X. Nah, kalau muncul kayak gini, kalian klik save, yang ini di save juga. Nah, sampai dia close. Kalau udah, kita ulangi
cara yang tadi. Nah, ini sorry ini masih yang lama. Nah, kalian pilih file yang tadi, namanya test breakwater. Nah, sama kayak tadi. Nah, ini karena tadi ada kesalahan, jadi ini intinya sama kayak hasil running yang tadi, dan pastikan setelah ada nilai persenannya itu, kalian pastikan ada biru-biru, lalu ada persenan, biru-biru ada persenan, biru-biru ada persenan, seperti yang awal tadi. Nah, kalau kalian udah, kalian buka lagi Quickplot. Nah, kalau udah kalian buka hasil runningan tadi yang sudah ada breakwaternya, kalian buka. Aku menyimpannya di ini. Ini hasil runninganku, bukan yang tadi, tapi sebelumnya aku udah pernah running di sini. Nah, sama filenya harus tempat ini harus ada fm trim tree. Kita buka satu-satu, biar gampang. Ini fm-nya, ini trim. Oke, kalau udah, tree selanjutnya. Telusur. Nah, kalau untuk melihat uh, breakwater kalian itu berhasil apa enggak, nah, kalian klik yang fm, klik yang hasil pivot. Nah, yang ini garis ini tadi adalah garis yang kita inputkan. Nah, nih yang biru itu. Nah, ini adalah gelombang yang berhasil diredam oleh breakwater yang dimodelkan tadi. Nah, bisa dilihat nih, kecepatannya sudah berkurang. Untuk melihat seberapa kecepatannya berkurang, itu sama seperti cara yang awal tadi. Buka yang dot tree, lalu kalau udah ke dot tree sini, sama pilih yang misal significant wave. Nah, sama seperti tadi, kita lihat all, nah stationnya dipilih. Nah, untuk di sini, untuk yang A kanan ini adalah yang sebelum breakwater, dan B, yang awalan B itu setelah breakwater. Jadi kita mau lihat data yang sebelum, misal kita ambil yang di tengah. Nah, lihat, di sini bisa dilihat tingginya masih 1,2. Ini yang sebelum. Ini sebelum ada breakwater. Belum bangunan breakwater, kita close dulu. Nah, selanjutnya kita pilih station yang di bawahnya atau di bawah. Kita lihat. Nah, di sini bisa terlihat tingginya yang tadi awalnya dari 1,2 jadi 0,18. Berarti pemodelan breakwaternya itu udah berhasil kalau udah gelombangnya berkurang. Nah, untuk sedimennya kita lihat animasi yang di trim review. Sorry, harusnya dipilih ini.
sedimen satu animate. Up, start. Ini dibukakan file yang satu lagi. Intinya caranya sama seperti yang ngomong tadi. Untuk sedimennya bisa dibandingkan untuk jadi kalau sedimen itu yang dibandingkan data yang sebelum ada breakwater dan setelah ada breakwater itu nanti seharusnya kalau yang sebelum breakwater itu harusnya nilainya sebelum ada bangunan breakwater itu seharusnya nilainya lebih besar daripada yang setelah ada breakwater. Nah, ini bisa kita lihat di sini nilainya yang warna merah ini 0,8 kg. Jadi sebelumnya itu harusnya lebih besar daripada ini. Tadi kalau nggak salah 1,2 atau berapa gitu. Namun ini hasil runningan yang belum fix karena tadi buru-buru. Jadi teman-teman mungkin bisa ditunggu runningnya sampai selesai dan dibandingkan hasilnya. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dari saya.